saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan, dan memperbaharui hidup kita. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian KJ 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Hari ini kita akan menggumuli tema bersama Yesus, berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Melalui ibadah kali ini kita diajak untuk memahami pentingnya relasi dengan Kristus yang membawa kehidupan berkemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Kita juga akan belajar bagaimana kita menumbuh kembangkan relasi kita dengan Kristus. Kita naikkan pujian, Kidung Jemaat 339, bait pertama dan kedua, Maju Laskar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saat dianjurkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu,
Kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengakui kadang kalah dalam peperangan melawan dosa. Kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati dan perbuatan kami. Kami sering kurang melekat kepadamu, kami kurang bersandar kepadamu, sehingga kami mudah jatuh. Tolonglah kami, Tuhan. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah pengampunan dan penebusan yang Engkau berikan bagi kami. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk menghidupi kehidupan yang Engkau anugerahkan dengan melakukan firman Tuhan. Urapi kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah. Dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Engkau yang melayakkan. Di dalam Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, firman Tuhan kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang sudah pernah menanam tanaman anggur, atau paling tidak pernah membaca literatur bagaimana bercocok tanam anggur, tentu akan lebih mudah untuk memahami perumpamaan yang Yesus berikan dalam bacaan Injil kita kali ini. Di dalam kekristenan, iman seseorang dilihat dari bagaimana ia dalam hidupnya menghasilkan buah atau tidak. Tidak penting berapa lama usia seseorang, berapa lama sudah menjadi Kristen atau berapa tahun sudah percaya Yesus. Yang terpenting dalam usia yang dijalani adalah ia telah memberikan buah. Hidup yang berbuahkan kebaikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan bagi kita adalah buah seperti apa yang sudah kita hasilkan? Ataukah malah hidup kita belum pernah berbuah? Dan bagaimana supaya kita senantiasa berbuah? Melalui bacaan Injil kali ini, perumpamaan tentang pokok anggur, Yesus menunjukkan dua hal yang harus dialami atau dilakukan orang percaya untuk memiliki hidup yang berbuah. Tanaman anggur, jemaat yang terkasih, adalah tanaman yang cukup unik. Untuk tumbuh subur, yang ditandai dengan banyaknya ranting dan daun, tentu sama seperti tanaman lain. Harus dilakukan perawatan yang baik, penyiraman, pemupukan, dijaga supaya tidak terkena hama penyakit. Akan tetapi ternyata lebatnya daun, banyaknya ranting, bukanlah tanda bahwa anggur itu pasti akan berbuah. Tanaman anggur baru bisa tumbuh bunga dan berbuah kalau ranting-rantingnya dipangkas dan seluruh daunnya dibuang habis. Harus digunduli. Dan bagi tanaman anggur, pembersihan ranting-ranting dan cabang, juga semua daun, tentu merupakan kejadian yang menyakitkan karena akan mengakibatkan adanya luka pada batang dan dahan. Tetapi proses ini harus dilakukan oleh petani anggur jika tanaman anggurnya ingin berbuah lebat. Bagaimana dengan kita? Saat kita mengalami kemalangan,
saat kita ditimpa kesulitan, berhadapan dengan berbagai macam kegagalan, atau bahkan doa kita seakan-akan tidak terwujud, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu hal ini bisa menimbulkan kekecewaan, bisa menimbulkan rasa sakit, tumbuh kepahitan di dalam hidup kita. Mungkin kita juga mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan. Kita mulai kecewa dan marah kepada Tuhan. Jika itu terjadi di dalam kehidupan kita, lihatlah dan ingatlah kembali apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan pokok anggur di dalam bacaan kita. Syarat pertama untuk berbuah adalah pemangkasan dan pembersihan total. Merasa kecewa dan marah kepada Tuhan karena jalan buntu, berbagai persoalan yang dialami, keberuntungan yang juga tidak kita dapatkan, tentu hal yang manusiawi. Tetapi jangan lupa kalau hal itu merupakan syarat pertama yang harus diterima untuk memiliki hidup yang berbuah. Tuhan mungkin terpaksa memberikan hal-hal pahit itu untuk menghentikan keburukan kita. Untuk membuat kita mau membanting setir langkah hidup kita. Bisa jadi kita kecewa dan menjadi marah kepada Tuhan, seperti Yunus misalnya. Tetapi ingatlah, itu merupakan fase pertama yang berguna bagi kita, supaya hidup kita menghasilkan buah. Hal kedua, untuk berbuah ditegaskan oleh Yesus dengan kalimat, jika kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kalimat yang dikatakan Yesus ini adalah sebuah penegasan yang bersifat kembar. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Menolak untuk tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak kita undang untuk tinggal di dalam kita. Memang bisa memberikan keberuntungan dan cita-cita bisa diraih, tetapi kita harus waspada. Karena keberuntungan yang kita terima itu adalah keberuntungan yang semu. Hanya kelihatannya saja kita beruntung. Misal, Abraham dan Sarah. Kecewa dan marah karena kerinduan mereka untuk memperoleh anak ternyata belum juga terwujud. Dan Sarah mengusulkan bertindak di luar rencana Tuhan. Pada akhirnya memang mereka mendapatkan seorang anak. Tetapi sesudah itu, hidup mereka disusul dengan berbagai macam persoalan yang lebih pelik. Buah dari kehidupan sejati hanya dapat kita hasilkan kalau dua hal itu kita jalani dengan konsisten. Yaitu Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Tuhan Allah memberikan kita tahun-tahun kehidupan yang harus terus kita jalani supaya kita menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau kemalangan dan kepahitan yang menjadi bagian dari itu membuat kita kecewa dan marah kepada Tuhan, janganlah kekecewaan dan kemarahan itu membuat kita mengambil rute yang menjauh dari Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa itu adalah hal yang pertama, supaya kita berbuah. Dan kemudian disusul dengan hal yang kedua, yaitu mengundang Tuhan untuk tinggal di dalam kita. Dan kita mempercayakan hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Kalau kedua hal itu kita lakukan, maka bersiap-siaplah kita menghitung berkat Tuhan, yaitu hidup yang penuh dengan kemenangan. Kemenangan untuk mampu menjalani persoalan hidup dengan penuh
ucapan syukur. Juga kemenangan untuk berani menjadi saksi atas karya Tuhan. Kepada semua orang bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Bagaimana Tuhan menuntun kita. Bagaimana Tuhan hadir di dalam setiap langkah hidup yang kita jalani. Jemaat yang terkasih, selamat bergumul dalam setiap permasalahan kehidupan. Jalanilah itu sebagai proses untuk menghasilkan buah, dengan mau tinggal di dalam rencana Allah, dan mengundang Allah untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan, pengampunan, dan penebusan yang Engkau berikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga hidup kami diubahkan. Kami bersyukur karena berkat yang Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami tetap berupaya untuk berpegang teguh kepada firman-Mu, dan kami pun akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, tuntun kami ya Tuhan, baik kami yang masih anak-anak, maupun kami yang sudah berusia lanjut, untuk kami berbuahkan kebaikan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami,
sehingga mereka boleh memandang Kristus melalui hidup yang kami jalani. Sebagai suami istri, jadikan kami ya Tuhan untuk juga saling berbuah mengasihi. Sebagai orang tua dan anak, mampukan kami juga untuk tetap terus hidup di dalam persekutuan sebagai keluarga. Di dalam hidup berjemaat, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami juga mengikat kasih persaudaraan dengan tulus, sehingga persekutuan kami di dalam jemaat Tuhan menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sebagai bangsa dan negara, mampukan kami ya Tuhan menjadi saksi bagi semua orang, ambil bagian, mendoakan, dan berbagi kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Dan kami meyakini bahwa Engkau pun yang akan terus menopang kehidupan kami. Menyerahkan ya Tuhan seluruh hidup kami di dalam cinta kasih Tuhan yang senantiasa menopang, merengkuh, mengingatkan, dan memberikan damai sejahtera. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan kita dasari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan ini kita iringi dengan pelengkap kidung jemaat 148 bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan, sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami ya Tuhan
untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri kita bersama-sama menaikkan litani pengutusan. Bersama Yesus marilah kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menyaksikan Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudaraku semua dan pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut.